Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan panjenengan semua ya teman-teman ya. Malam ini kita mau memanggil yaitu Kiai Lintang yang berada di alam Syamsyair ya Mas Riyadi ya. Ya sesuai dengan arahan dari Mas Gase. Jadi Mas Gase itu memberikan cara untuk memanggil dari sini Kiai Lintang tersebut yang berada di alam Syamsyair dengan media akar kembang wijaya kusuma. Ini akarnya ya teman-teman ya. Jadi cara ini juga didapatkan oleh eyang dari Mas Gase, yaitu Eyang Prabu. Jadi melalui Mas Gase, Eyang Prabu memberikan cara-caranya, langkah-langkahnya agar kita bisa memanggil Eyang Lintang itu yang berada di alam Syamsyair. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Mas Riyadi ya, kita langsung saja karena ini Mas Riyadi yang dikasih tahu secara pribadi oleh adiknya yaitu Mas Ganang Setioko. Jadi Mas Riyadi yang akan memulai semuanya. Monggo Mas. Atau ada tambahan monggo Mas Riyadi, ada tambahan enggak? Cukup Mas. Cukup ya. Mulai saja. Langsung saja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil Mas Riyadi mempersiapkan segala sesuatunya, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Semoga hajat kita untuk memanggil Kiai Lintang itu berhasil ya. Amin ya. Ada suara. Langsung ini. Gimana Mas? Ada tanda-tanda? Subhanallah Mas Riyadi. Mas. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Beliau datang memang. Assalamualaikum. Subhanallah. Alhamdulillah, Kiai Lintang, selamat datang di alamku ini.
Manusia, dari mana kalian mengetahui namaku dan juga bisa memanggilku kembali ke dunia ini? Ya, yang pertama saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan Kyai Lintang. Karena mungkin dengan panggilan kami jenengan terganggu. Saya atau kami tahu nama panjenengan tentunya dari salah satu makhluk yang bernama Kyai Lembu Mukti, yaitu yang mengaku sahabat atau saudara dari jenengan Kyai Lintang. Subhanallah. Lalu kalian ini siapa? Perkenalkan, nama saya Imam Riyadi, dan raga yang jenengan pakai ini adalah Mas Eko. Mungkin alangkah baiknya kalau jenengan sudi mungkin bisa sambil duduk, Kyai Lintang. Baiklah. Alhamdulillah. Kyai Lintang, mungkin saya jelaskan sedikit kenapa saya bisa memanggil panjenengan. Yang pertama, saya menemui Kyai Lembu Mukti atau Kakanda panjenengan di sebuah tempat untuk meminta bantuan. Akan tetapi Kyai Lembu Mukti justru memerintahkan kami untuk mencari jenengan, karena benda yang dimiliki oleh Kyai Lembu Mukti sudah diwariskan kepada jenengan Kyai Lintang. Lalu berbagai cara kami mencari petunjuk, karena panjenengan berada di alam yang tidak diketahui oleh kakanda panjenengan sendiri. Jenengan hanya meninggali sebuah jejak, sebuah batu yang diberikan oleh Kyai Lembu Mukti. Maka dari itu kami bisa memanggil jenengan sesuai petunjuk dari sahabat-sahabat kami. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Manusia. Ya, Mungkin ini sudah menjadi takdirku. Tentunya diriku ingin berterima kasih banyak kepada kalian. Memang benar, Kyai Lembu Mukti adalah kakanda dari diriku. Dan memang benar juga bahwa diriku pergi jauh dari alam ini untuk menenangkan diri yang berada di alam antah berantah. Jadi, diriku berpesan kepada kakanda. Ketika diriku ingin pergi, diriku meninggalkan batu yang mungkin kau pegang. Ya. Sebenarnya batu itu ada dua, manusia. Yang satu kupergunakan untuk membuka perjalananku ke alam yang jauh di sana. Alam Samsail maksud panjenengan? Mungkin karena jujur diriku tidak bisa kembali ke alam manusia ini. Akan tetapi berkat bantuan kalian, diriku alhamdulillah bisa kembali lagi ke alam ini. Lalu kau tadi menyebutkan
bahwasanya kau menginginkan suatu benda yang diriku dapati dari Kakanda Kiai Lembu Mukti. Untuk apa benda itu? Akan kau pergunakan untuk apa manusia? Begini Kiai Lintang, saudara kami terkena musibah yang datang dari bangsa iblis. Saudari kami terkena sihir dari iblis yang bernama Kolo Cokro, Kolo Sandi, mohon maaf, Kolo Sandi. Saudari kami menjadi buruk rupa, sehingga kami diberi petunjuk untuk menemui Kiai Lembu Mukti, karena beliau setahu sahabat kami yang mempunyai sebuah pusaka untuk menyembuhkan sihir itu. Tetapi Kiai Lembu Mukti mengatakan bahwa pusaka itu diberikan oleh adiknya, yaitu panjenengan Kiai Lintang. Jadi saya sangat membutuhkan untuk menyembuhkan sihir Kolo Sandi itu, dan untuk menyelamatkan saudari kami yang satu lagi yang dibawa olehnya. Kami ingin menyelamatkannya. Jadi saya harap dengan bersedia. Insya Allah. Karena dirimu secara tidak langsung sudah membantuku kembali ke alam ini. Maksudnya bagaimana? Apakah jenengan tidak bisa keluar atau? Benar sekali. Siapapun yang sudah masuk ke alam Syamsair, dia tidak bisa keluar, terkecuali dia membawa sesuatu yang berasal dari sana. Jadi Dan kau membawa batu itu untuk memanggilku. Itu sama saja kau menunjukkan jalan diriku untuk pulang. Terima kasih manusia atas bantuanmu. Jadi begitu. Dan jika kau memang membutuhkan benda pusaka yang selama ini kupegang, baiklah, akan kuberikan kepada kalian. Karena kulihat kalian ini manusia-manusia yang terpilih dan manusia yang berhati sangat mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah Kiai Lintang. Lalu bagaimana kami dapatkan? Kita harus kembali ke alam Syamsair terlebih dahulu untuk mengambil pusaka yang kau inginkan tadi. Salah satu di antara kalian ikutlah denganku. Mohon maaf, yang jenengan katakan tadi, kalau siapapun yang masuk ke alam itu tidak bakal kembali lagi. Nah, Lalu kenapa jenengan mengajak kami untuk pergi ke alam itu kembali? karena kalian memegang kunci dari alam Syamsair. Oh, Batu itulah kuncinya. Karena ketika diriku berada di alam Syamsair, tanpa sengaja diriku kehilangan batu yang aku bawa dari tempat itu. oh iya. Ya kalau memang jenengan meminta salah satu dari kami untuk kembali ke alam Syamsair dan mengambil sebuah pusaka yang jenengan miliki sekarang, mungkin mohon maaf, bolehkah saya berbicara dengan raga ini sebentar? Baiklah. Gimana, Mas? Masa kok alhamdulillah beliau mengizinkan memberikan pusaka yang Kiai Lintang miliki dari Kiai Lembu Mukti. Lalu? Tapi beliau mengajak salah satu dari kita untuk pergi ke alam sana untuk mengambilnya. Ya. Ya karena tentunya kan beliau kita panggil tidak tahu kebutuhan kita. Makanya beliau mengajak salah satu dari kita untuk ke alamnya. Ya, Mas Radi paling. Nanti saya
di sini? Saya Gimana? sedikit takut ini Mas Eko, tapi nggak apa-apa lah. Ya yang penting saya jangan sampai hilang megang batu ini Mas Ya Eko. sudah. Berarti nah, ini gimana? Kita Ini saya tadi minta izin untuk berbicara sebentar dengan jenengan kepada Kiai Lintang agar mungkin pas saya pergi jenengan tidak kaget. oh iya. Jadi kita Bagaimana manusia? ya alhamdulillah Apakah kau setuju? ya saya setuju dan teman saya juga siap menjaga tempat ini Baiklah, dan menjaga raga saya. lebih cepat lebih baik manusia. Agar masalahmu cepat teratasi. Karena diriku pun tahu pusaka yang selama ini kujaga itu mampu untuk mengalahkan sihir manapun dan juga mampu mengembalikan sebentar. Sepertinya makhluk yang ada di sekitar wilayah ini terusik dengan kedatanganku. Tapi kau tenang saja. Mungkin karena baru melihat panjenengan yang Lintang. Lalu bagaimana cara jenengan mengajak kami ke alam panjenengan? Duduklah. Kau pegang batu itu. Diriku juga harus memegangnya. Kita pergi bersama-sama. Insya Allah akan pulang ke tempat ini secara bersama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya selagi saya menunggu Mas Imam, lebih baik saya matikan kamar terlebih dahulu ya Mas. Ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini Mas Riyadi saya pindahkan ya, karena agar nanti ketika Mas Riyadi bangun badannya itu tidak tergeletak di tanah ya teman-teman ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar teman-teman. Biasanya kalau manusia atau siapapun itu pun juga pernah ya teman-teman dibawa oleh eyang ke suatu tempat, itu biasanya nggak sampai 1 jam, tapi ini Mas Riyadi sudah hampir 2 jam lebih ya, belum juga kembali. Mungkin Mas Riyadi tengah diajak jalan-jalan ya teman-teman. Nah semoga semuanya berjalan dengan sempurna. Kita tunggu saja, nanti biarkan kamera ini menyala.
Untung saya nggak ketiduran. Aku tadi habis hampir ketiduran, Mas. Hampir ketiduran. Emang lama sih? Lama loh, 2 jam lebih loh, Mas. Masa sih? Iya. Itu apa, Mas? Ini yang dimaksud. Alhamdulillah. Nah, itu Mas Redi di sana ngapain aja, Mas? Pengen denger. Iya. Pengen. Iya. Seriusan ini kok lama gitu loh. Mas Eko. Ya, gimana? Ya jelas suatu tempat yang baru pertama saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Dan belum ada yang memadai tempat itu. Subhanallah. Jadi tempat itu sangat hangat dan ditumbuhi pohon-pohon yang juga baru pertama saya lihat. Entah apa itu pohon namanya. Dan setiap pohon itu ada penghuninya, Mas Eko. Ada Ternyata penghuninya. Kiai Lintang dan para sosok-sosok di sana itu sedang bersikir, memuja, memuji asma Allah. Pokoknya tidak ada satupun makhluk yang tidak mengucapkan zikir atau asma Allah. Subhanallah. Jadi tempat itu sangat tidak bisa digambarkan, Mas Eko, dijelaskan dengan kata-kata. Lalu Yang jelas Kiai Lintang juga menyimpan pusaka ini atau tanduk ini di suatu tempat seperti sebuah tahta, seperti memang ditempatkan khusus, Mas Eko. ini kayak tanduk lembu ya, Mas? Ya kalau soal tanduk lembu, tanduk sapi, kerbau itu saya nggak tahu. Ini ada kenanga atau kayunya ya, Mas? Iya memang. Lalu ini cara Ya, mainnya gimana? beliau juga banyak sekali memberi tahu soal ini, dan ternyata Mas Eko, beliau itu yang pertama tadi katakan tidak bisa pulang dan mengucapkan banyak terima kasih. Beliau tuh sebenarnya sangat rindu dengan alam ini, dengan alam, rindu dengan kakanda dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada kita yang berkat kita memanggil, jadi beliau tahu jalan pulang. Nah, untuk caranya, Mas Eko, Ya. beliau itu menyuruh untuk membuatkan suatu benda agar menempel di kulitnya, berbentuk seperti bulan sabit. Bukan cincin. ya, kalau saya memahami itu seperti liontin, seperti kalung. Sebesar itulah bulan sabit. Nanti setelah kita menyelesaikan itu, membuat bentuk itu, kita disuruh untuk menemui kakandanya, Kiai Mukti. Ya, karena kata Kiai Lintang, beliau akan memberikan suatu tanda khusus spesial kepada nanti ketika kita sudah membuatnya. Dan kita juga membuatnya pokoknya sampai benda ini tidak tersisa. Oh gitu. Iya. Lalu untuk apa namanya, menyelamatkan Maharani bagaimana? Apakah dengan tanduk ini? Tentu saja kita semuanya benda pusaka ini untuk semua masalah yang kita hadapi insya Allah bisa. Dan jadi, untuk lebih lanjut, untuk melawan Algojo dari ya, Kolo pokoknya Sambi. kita untuk melawan segala iblis apapun, istilahnya ini senjata pemusnah, Mas Eko. Untuk Jadi segala macam dibikin- iblis, jin yang jahat. Oh berarti nanti kita pakai lalu kita tarung gitu. Nah, ini untuk lebih lanjutnya pokoknya kita temui kita buat dulu, nanti kita ceritakan sambil jalan saja, Mas Eko. Kita bikin dulu nanti seperti bentuk bulan sabit, Ya. berarti kan lingkaran setengah ya. Ya. Nah, itu nanti setelah kita membuatnya, kita temui, kita panggil Kiai Lembu Mukti yang akan memberi sebuah tanda Ya. khusus untuk pusaka ini, Mas Ya Eko. berarti kita besok cari orang yang biasa, yang rajin tasbih itu kayaknya bisa. Ya, ya harusnya sih bisa. Namanya pengrajin kan pasti bisa. Bisa ya. Untuk Alat-alatnya ada Ya. sih. Ya sudah, alhamdulillah teman-teman, pusaka sudah berada di tangan kami. Semoga kita bisa segera membuat
yang kayak bulan sabit. Ya. Nah, jika sudah selesai nanti kita panggil Kiai Lembu Mukti, lalu kita langsung ke tempat dimana Maharani disekap ya teman-teman. Ya, pokoknya kita ikutin arahan nanti, mungkin Kiai Lembu Mukti kan bisa kita tanya lagi. Oke. Bagaimana ini Ya, sudah. Kita langsung. Enggak, kita langsung ke tempat itu aja. Orang yang itu ya nggak apa-apa. Kan dia pun kalau kita butuh sesuatu Langsung apa-apa bisa kan mau boleh ya dia ya. kapanpun. Oke. Ya teman-teman, nanti kita sambung kamera kembali ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.